Saya naik motor itu dari SMP, SMA, kuliah S1 sampai S3 sampai jadi VP. Berhenti itu juga karena ditegur protokol. Pak, Bapak nggak boleh lagi naik motor. Bapak udah jadi direktur. Bapak suka olahraga ya Pak? Ya, gini, kalau dibilang olahraga, kalau saya bilang suka, takutnya fitnah ya. Kalau ngeliat badan saya fitnah. Tapi insya Allah berusaha untuk berolahraga. Ya. Berusaha untuk berolahraga. Sobat Fundamental, belakangan ini kan ada berita yang viral ya, yang rame di perbincangan publik soal tempat-tempat olahraga yang dikenakan pajak. Yang rame kemarin padel, terus ternyata badminton juga. Nah, kalau pandangan Bapak dengan pajak itu gimana Pak terkait dengan tempat-tempat olahraga itu? Jadi gini, kalau buat saya apapun ceritanya harus punya nilai moral. Pajak itu tidak hanya bicara urusan penerimaan negara atau penerimaan buat penyelenggaraan pemerintahan. Pajak harus punya proses edukasi. Yang namanya olahraga itu harusnya government manapun harusnya senang atas minat rakyat yang berolahraga. Karena pada ujungnya akan meningkatkan produktivitas, klaim BPJS akan turun, dan seterusnya. Nah, cuman pertanyaan berikutnya adalah, mana yang memang pantas dipajakin atau enggak? Karena kalau balik lagi, kalau ngelihat olahraga tren saat ini, lari itu ada yang mulai gratis sampai jutaan. Iya Pak. Artinya untuk yang lari gratis, apapun yang sifatnya murah, kemudian menyehatkan, itu harusnya kalau perlu dikasih insentif. Orang bangun lari pagi-pagi segala macam, kasih bayar kalau perlu. Nah, tapi kalau pertanyaan berikutnya adalah, kalau orang menjadikan lari, pedal itu sebagai showcase sosial, nah ini yang perlu harus ditanda tanya. Tapi kembali lagi, bukankah itu sudah selesai dengan pajak dari barang-barangnya? Karena lari mau pakai kaos oblong sama pakai lari outfit yang jutaan rupiah ya bisa saja. Nah, bukankah tapi itu sudah otomatis pada saat orang lari pakai sepatu yang mahalnya minta ampun ya mereka pasti sudah bayar pajak. Jadi harusnya kalau menurut saya apa iya nggak ada cara lain yang lebih tadi ya lebih edukatif, kemudian lebih tepat sasaran daripada hanya gebiah uyah olahraga A, B, C, D, E, F, G dikenakan pajak. Nah itu sih. Ya. Terima kasih Pak. Tapi Sobat Fundamentals, bukan itu sebenarnya yang jadi pokok bahasan kita pada hari ini. Kita tahu bahwa industri perbankan syariah terus berkembang. Meskipun Pak di data terakhir literasi kita tinggi, tapi dari sisi inklusinya masih lebih rendah. Tentu ada persoalan-persoalan di sana. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai, jadi cerdas, hidup berkelas, bersama tentu orang yang berkecimpung di industri syariah. Bersama saya telah hadir Bapak Imam Teguh Sabtono, Direktur Utama Bank Muamalat. Selamat datang Pak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngobrol sama orang syariah ini adem Pak. Tapi sebelum sana Pak, yang saya tahu Bapak sebelum jadi bankir kabarnya profesinya dekat sama kita nih Pak. Eksekutif produser, benar Pak? Ya, itu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Jadi setelah selesai bankir 2016, karena saya sempat keluar dari industri perbankan ini hampir 6 tahun, dari 2016, baru masuk lagi 2025 ini. Nah selama periode itu, saya terus terang masuk ke dunia filantropi, dan termasuk di dalamnya, akhirnya masuk ke dunia film. Karena saya masuk dunia film itu justru dari pintu filantropi. Karena ketemu teman-teman yang bagaimana kalau kita membuat film, kemudian hasilnya apabila untung itu diserahkan pada masyarakat, apabila itu rugi, ya udah kita chip in lagi. Nah nggak terasa kita akhirnya sudah sampai film ke-5 kemarin yang Gaza. Gitu. Cukup sukses nggak Pak sebagai eksekutif produser? Kalau dari kita membuat 5-6 film, ya alhamdulillah 4 rugi. Tapi paling enggak dari 6 film itu sebenarnya nggak tahu, tanpa bermaksud sombong, ternyata membuat film untung itu mudah.
tinggal masalah keberanian, niat, sama nawaitunya apa. Gitu. Iya. Satu lagi, Bapak juga seneng naik motor ya? Nggih, ya betul. Motor gede atau motor biasa atau? Motor sejuta umat. Oh. Karena kalau motor gede buat saya nggak ada seninya. Kalau ada uang ada barang itu. Tapi Tapi kalau nggak dipakai sehari-hari ya? sehari-hari awalnya terus terang saya naik motor itu dari SMP, SMA, kuliah S1 sampai S3 sampai jadi VP. Berhenti itu juga karena ditegur protokol. Pak, Bapak nggak boleh lagi naik motor. Bapak udah jadi direktur jadi harus pakai mobil. Iya. Tapi dari SMP? Dari SMP. Wah, bandel ini. Dari SMP udah naik motor. Belum punya SIM pasti waktu itu kan? Sekarang masih sering? Kalau di weekend aja. weekend. Weekend. Ke jauh atau Ya kalau cuman nggak ada kegiatan ya cuman 1 hari berangkat pagi pulang zuhur. Tapi kalau lagi long weekend ya bisa sampai nginep lah. touring? Sebagian besar touring tapi kadang-kadang kalau cuman setengah hari sendiri bisa. Oh, sendiri, Pak? Iya. Sendiri. Oh. Nah, sekarang kita agak serius ini, Pak. Tadi saya sampaikan bahwa industri perbankan syariah memang tumbuh gitu ya, memang berkembang. Tapi dari sisi literasi, dari sisi inklusi itu masih jauh lebih rendah daripada sisi literasinya. Ada problem apa, Pak, di industri perbankan syariah ini? Kalau di perbankan syariah, ya mungkin itu mencerminkan, ya samalah mencerminkan praktek. Menurut saya bukan sesuatu yang aneh ya, mencerminkan praktek keagamaan kita sehari-hari. Kalau kita bicara literasi kan seberapa banyak yang kita tahu. Kemudian inklusi seberapa banyak yang kita kerjakan. Iya. Nah jadi kalau ditanya, kok pengetahuannya banyak yang dikerjakan sedikit, lah sampean kalau beragama kayak apa gitu ya. Oh, sama, Pak ya? Tahu sholat harus 5 waktu tapi nggak dikerjakan gitu, Pak ya? Ya, seperti itu maksudnya? Seperti itu gitu ya. Nah tahu misalkan riba itu haram, tapi ya balik lagi nyari yang haram aja susah apalagi yang halal. Atau balik lagi, wah susah mas rubah pindah dari yang meninggalkan sistem bunga ke syariah ya karena alasan ini dan itu. Tapi satu sisi buat kita, ya ini adalah PR buat bank syariah. Seberapa besar tingkat daya saing produk perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Nah, selama itu bisa at par, saya rasa itu memudahkan juga orang bersyariah. Ya meskipun juga ada tanda tanya, kok nyari yang halal begitu dikasih yang halal murah sedikit nggak mau. Padahal kan kalau kita bicara halal itu lawannya haram, murah itu lawannya mahal. Iya. Nggak ada kemudian mahal lawannya haram, nggak ada, atau mahal lawannya halal. Artinya? Artinya ya kembali satu sisi banknya ada tantangan tadi untuk bisa membuat produk-produk itu bersaing, tapi di sisi lain ya memang tetap masih ada PR buat kita pelaku perbankan syariah tadi menyadarkan bahwa tidak ada hubungan misalkan kalau halal sudah pasti murah. Malah dibalik kalau mau masuk surga kok pengen murah itu.